ingatanku hapus. Tidak. Mau nggak lo jadi pacar gue? Kamu tahu kan aku mau milih. Kok kamu marah? Halo, selamat sore pemirsa. Kita bertemu lagi di Indonesia Menentukan, program yang akan menghadirkan sejumlah informasi terkait Pilkada serentak 9 Desember 2015. Selama 30 menit ke depan, kami sajikan berita seputar kesiapan Komisi Pemilihan Umum, kandidat calon pimpinan daerah, dan dinamika politik Pilkada. Saya Ahmad Toban, inilah saatnya Indonesia Menentukan. Ya pemirsa, beragam cara dituangkan oleh netizen di media sosial sebagai ekspresi antusiasme menjelang pemilihan umum. Seperti di video berikut ini yang memparodikan tipe-tipe pemilih dalam gelaran pemilu atau pilkada. Cap, cip, cup, belalang, kuncup. Contreng apa coblos ya? Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan. Apakah dia akan peduli dengan aspirasi rakyat di Jawa Timur sana? Mana yang kumis? Kumis mana kumis? 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 Jauh. Siapapun yang tinggal. Gue udah milih dia. Dia milih gue nggak ya? Ya pemirsa, kabar duka datang dari Buru Selatan, Maluku, di mana calon Bupati Hakim Fatsey meninggal dunia akibat serangan jantung hari Senin kemarin. Karena pilkada di Kabupaten Buru Selatan hanya diikuti oleh 2 pasangan calon, maka pilkada di tempat ini terancam batal. Hakim Fatsey bersama wakilnya Anton Lesnusa sebelumnya telah dinyatakan lolos sebagai calon bupati dan wakil bupati Buru Selatan Maluku dalam pilkada 9 Desember mendatang. Pasangan yang didukung 3 partai yakni Partai Golkar, PKS, dan Partai Gerindra ini akan menantang pasangan petahana Tagop Sudarsono Solisa dan Ayub Soleki yang didukung oleh 6 partai. Terkait gelaran pilkada Buru Selatan yang hanya diisi oleh 2 pasangan calon ini, pihak KPU Buru Selatan masih akan berkoordinasi dengan KPU Maluku. Sebab bila merujuk peraturan KPU nomor 9, jika ada calon yang berhalangan tetap seperti meninggal dunia, partai pengusung harus melapor ke KPU dan melakukan pendaftaran ulang untuk menentukan calon pengganti. Satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Buru Selatan itu meninggal dunia. Dalam hal ini calon bupati almarhum Pak Hakim Fatsey. Tetapi secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepastian untuk satu pasangan calon berhalangan tetap itu harus dibuktikan dengan keterangan yang dikeluarkan oleh kepala desa. Berita selanjutnya pemirsa, prosesi ritual sedekah laut atau yang dikenal dengan larungan kepala kerbau di Kampung Nelayan Tambak Lorok, Kota Semarang, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Hal ini terjadi lantaran di dalam ritual adat tersebut ditunggangi acara kampanye calon wali kota yang berujung pada aksi protes antar warga. Calon wakil wali kota Semarang, Hefea Rita Ita, yang berpasangan dengan Hendrar Prihadi, mendapat protes warga saat sedang berkampanye di wilayah Kampung Nelayan
Tambak Lorok, Semarang, Jawa Tengah. Pasalnya, mereka berkampanye bertepatan dengan acara sedekah laut yang merupakan tradisi warga. Warga yang kontra datang dengan membawa poster bertuliskan penolakan, menghadang rombongan yang membawa kepala kerbau untuk sedekah laut. Beruntung sang pasangan calon dikawal Satgas dari partai pengusungnya. Namun adu mulut antara warga serta polisi tidak dapat dihindarkan. Mendapatkan aksi penolakan tersebut, Hendra Prihadi yang sedianya datang urung berkampanye. Sedang pasangannya, Hefea Rita Ita yang telah datang pun akhirnya memutuskan kembali dan tidak jadi untuk berkampanye di wilayah ini. Bahkan kepala kerbau yang sedianya akan dilarung terpaksa dipinggirkan. Acara sedekah laut sendiri menurut warga sudah berlangsung turun-temurun. Acara ini sudah jauh hari disepakati jatuh pada hari Minggu. Namun karena kepentingan dari warga pendukung salah satu calon, akhirnya dimajukan agar bisa berbarengan dengan kampanye. Jadi harus untuk menetapkan hari itu hari yang sakral. Ya kan? Di sini panitia itu merubah hari Minggu menjadi hari Sabtu. Karena berbenturan dengan Pak Hendi. Ada kepentingan politik itu. Siapa Hendi itu, Pak? Hendi itu calon wali kota kandidat nomor 2. Setelah negosiasi dengan warga dilakukan, akhirnya tercapai kesepakatan. Kepala kerbau tetap dilarung di laut dengan konsekuensi menanggalkan embel-embel kampanye serta uang sumbangan dari calon wali kota pun dikembalikan utuh. Sedangkan acara larungan tetap dilakukan di Pantai Tambak Lorok. Ini bisa jadi pelajaran buat para pasangan calon dalam pilkada. Jangan campur adukan antara kampanye dengan tradisi rakyat. Kalau dilanggar, kalau tidak kualat, ya kena pasal pelanggaran pemilu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aji Pasa Lukadinata, Raja Wali Televisi. Penentuan data pemilih di setiap gelaran pemilihan umum selalu menjadi masalah, seperti penetapan daftar pemilih sementara di Kediri, Jawa Timur yang masih amburadul. Data pemilih sementara untuk Pilkada 9 Desember mendatang menyisakan selisih data 39.000 lebih pemilih. Berdasarkan temuan Panwaslu Kabupaten Kediri, masih terdapat 500 hingga 2.000 lebih pemilih yang memiliki nomor induk kependudukan atau NIK ganda di setiap kecamatan. Selain itu, data warga yang telah meninggal dunia dan anggota TNI Polri juga masih tercantum. Pihak KPU Kabupaten Kediri mengakui rekapitulasi data sementara itu masih menjadi persoalan. Pihak KPU menyatakan akan terus melakukan perbaikan hingga daftar pemilih tetap diserahkan ke KPU Pusat. Sifatnya sementara, manakala ditemukan ada pemilih yang ganda atau belum tercover ataupun mungkin yang sudah meninggal atau pemilih yang baru, nanti masih ada waktu atau ruang tanggal 20 sampai 25 September nanti dilakukan perbaikan. Sehingga harapan kami nanti pada saat penetapan DPT nanti kita harapkan pemilih dalam DPT ini lebih akurat. Ya pemirsa, setelah jeda yang satu ini kami akan menghadirkan informasi terkait mobil angkot dan juga hingga mobil mewah yang menjadi sarana kampanye di Pilkada 2015 ini. Tetap di Indonesia Menentukan. Indonesia tanah airku. BS. Apa sih? Gue tuh gak gampang dibeli, tau gak? Ini yang main film mana ya? Cek dulu. Guys, jangan lupa di love ya. Halo? Oh iya, gue kita mas. Gue milih si... Lo juga. Selera kita udah sama.
Mau nggak lo jadi pacar gue? Rakyat Indonesia nggak butuh pemimpin, butuh duit. Lah, tempat sampahnya mana? Woi, ini bukan tempat sampah, woi. Bukannya semua di sini sampah ya? Tambahin satu nggak boleh. Mana ini foto saya? Wah, ini kok kumis saya nggak ada sebelah ini. Aduh ini, gimana ini tim suksesnya ini? Terima kasih Anda masih di Indonesia Menentukan. Pemirsa, polemik Pilkada Surabaya belum juga usai. Pencalonan Rasio Lusi digugat sekelompok orang karena Rasio dianggap tidak memenuhi syarat. Dengan membawa berbagai poster, spanduk, puluhan warga Surabaya mengatasnamakan diri Sekretariat Bersama Surabaya Bersatu ini mendatangi gedung KPU Surabaya di Jalan Aditya Warman. Dalam aksinya, pendemo menuntut agar KPU menolak pendaftaran pasangan Rasio dan Lusi Kurniasari. Para pendemo menuding telah terjadi pemaksaan kehendak dalam Pilkada Kota Surabaya 2015. KPU dinilai telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, di mana pada pasal 50 disebutkan bahwa pasangan calon yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak boleh dicalonkan lagi. Tanda tangan diterima. Berkas tuntutan ya Bu ya. Terima aja kan? Iya Bu. Ini kan diterima oleh anggota KPU. Kalau saya tidak ngasih tambahan berkas ini. Komisi Pemilihan Umum Pusat tengah mempersiapkan atribut kampanye untuk disebar di berbagai daerah. Persiapan intensif dilakukan mengingat kampanye pilkada serentak mulai berlangsung pada pertengahan Oktober mendatang. Logistik yang sudah jalan tentu logistik yang dibutuhkan untuk kampanye. Sebagian besar daerah sudah siap, itu terbagi dua, yaitu alat peraga kampanye dan juga materi atau bahan kampanye. Ada beberapa daerah saja yang memang baru sebagian, dan ini sangat mungkin belum bisa tuntas semua, karena pasangan calon itu kan baru diketahui 3 hari sebelum kampanye dimulai. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, mobil sebagai sarana angkutan yang bergerak kemana saja tampaknya menjadi pilihan utama sarana kampanye para calon pimpinan daerah yang bersaing di pilkada. Mulai dari angkot hingga mobil berharga ratusan hingga miliaran rupiah ditempeli alat peraga kampanye. Razia alat peraga kampanye digelar di kota Solo, Jawa Tengah. Kali ini sasarannya adalah angkutan kota yang sengaja ditempeli stiker besar bergambar pasangan calon wali kota. Tengok saja, puluhan alat peraga kampanye pasangan nomor urut 1, Anung Indro Susanto dan Fajri, yang tertempel di angkutan Rute 03. Dicopot oleh tim gabungan yang terdiri dari Panwaslu Solo, Kepolisian, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Kominfo Kota Solo. Penertiban dilangsungkan menyusuri rute angkutan 03 dari Pajang hingga Gulon. Pencopotan dilakukan lantaran surat peringatan tertulis dan peringatan lisan yang sudah dilayangkan kepada pasangan calon tidak digubris. Sebelumnya, Panwaslu Provinsi Banten juga menemukan alat peraga kampanye yang dipasang di kendaraan pribadi. Di Banten, sejumlah pasangan yang akan bertarung di Pilkada 9 Desember terlihat memasang alat peraga di kendaraan. Namun berbeda dengan di Solo, mereka lebih memilih kendaraan pribadi yang digunakan tim sukses maupun pasangan calon dan keluarganya sendiri. Maupun peraturan KPU tentang pedoman kampanye pasangan calon kepala daerah itu sudah jelas. Alat peraga kampanye itu hanya yang diproduksi oleh KPU, baik itu spanduk, umbul-umbul, dan baliho yang dipasang. Tujuannya jelas sama, menempatkan alat kampanye di benda bergerak yang pastinya menarik perhatian publik yang dilaluinya. Bedanya, di Solo pasangan calon hanya harus mengeluarkan uang untuk stiker dan sekedar uang sewa bagi para supir atau pemilik angkot yang ditempeli. Sedangkan di Banten, melihat harga kendaraan pribadi yang ditempeli, kocek yang dirogoh harus lebih dalam. Bisa ratusan juta hingga 1 miliar rupiah. Tapi bisa juga mereka malah tidak mengeluarkan modal apapun, karena mobil yang ditempeli adalah kendaraan mereka sehari-hari. Hasil publikasi yang didapat belum terukur sejauh ini. Yang jelas, tindakan menempeli kendaraan ini menyalahi aturan KPU. Alhasil,
Mau angkot, mau mobil mewah, ya dirazia oleh Panwaslu. Dari Solo, Jawa Tengah dan Banten, Joani Agusti dan Herbert Marbun, Raja Wali TV. Ya pemirsa, kesiapan pengamanan jelang Pilkada 9 Desember 2015 mendatang terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Kapolda Jawa Timur yang baru yakni Irjen Pol Anton Setiadi menyatakan siap mengamankan Pilkada serentak. Irjen Pol Anton Setiadi sebagai Kapolda Jawa Timur menyatakan siap untuk mengamankan tahapan Pilkada serentak di wilayahnya. Saat ini proses Pilkada sendiri tengah menanti keputusan KPU mengenai verifikasi berkas calon kepala daerah. Anton pun menyatakan akan mengamankan secara penuh proses Pilkada hingga rekapitulasi akhir berlangsung. Saya lakukan nanti secara resmi setelah Pataka diserah terimakan, saya baru secara resmi selaku Kapolda Jawa Timur. Dan semua pekerjaan semua sudah diselesaikan, ada yang sedikit-sedikit yang belum selesai. Dan itu sudah rencana sudah akan diselesaikan oleh pejabat-pejabat yang pengembannya ini. Seperti pilkada mungkin. Beralih ke Jawa Barat, pemirsa, ternyata Kapolda Jawa Barat menginstruksikan seluruh petugas polisi untuk siaga di sejumlah titik yang dianggap rawan konflik pilkada. Khusus di Kabupaten Indramayu, Kapolda meminta Polres Penyangga turut membantu pengamanan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Mugiarto memerintahkan seluruh jajarannya untuk siaga dalam pengamanan 6 kota dan kabupaten di Jawa Barat yang melaksanakan pilkada. Dalam kunjungannya di Indramayu, Mugiarto meminta Polres Penyangga membantu pengamanan pada saat penyelenggaraan Pilkada 9 Desember mendatang. Menurut Mugianto, ada sejumlah daerah di Jawa Barat yang dianggap rawan konflik dalam pelaksanaan Pilkada nanti. Daerah yang dianggap rawan terjadinya konflik itu diantaranya Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Pangandaran maksud kami. Tidak ada secara prinsip yang kita belum siap, tapi semuanya sudah siap. Hanya satu yang memang yang harus saya stressing kepada seluruh jajaran saya adalah masalah pengelolaan anggaran. Itu yang harus dipergunakan untuk peruntukannya. Karena anggaran ini diberikan adalah berupa anggaran hibah dari pemerintah daerah. Jadi pertanggungjawabannya betul-betul harus sesuai dengan. Seorang seniman di Jawa Tengah mengkritisi janji politik di pemilu lewat karya-karyanya. Informasi selengkapnya setelah jeda yang satu ini, tetap di Indonesia Menentukan. Halo? Kisahnya aku minta mas. Kamu tahu kan aku mau milih dia. Kok kamu marah? Kok putus? Terima kasih mas telah datang dan Woi! Woi, mas, mas. Hei! ...2014 masih aja pakai kertas. Digital kenapa? Dah, ini bukan toilet. Nggak ada yang benar nih tahun ini. Ya! 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 Skinny 94 keluar episode baru.
Masih di Indonesia menentukan, pemirsa, seorang seniman di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah mengkritisi momentum pilkada lewat sebuah media kartun, di mana karya-karyanya mulai dari politik uang, janji-janji kampanye yang sering tidak ditepati, hingga sindiran terhadap partai politik pengusung pasangan calon. Seperti apa kira-kira bentuk lukisan kartun tersebut? Berikut liputannya. Ajang Pilkada serentak 9 Desember mendatang memunculkan banyak ide bagi Margono, seorang pegiat seni di Desa Megulung, Kecamatan Sumber, Rembang, Jawa Tengah. Margono yang juga pengelola perpustakaan Balai Kambang ini tiap hari membuat gambar-gambar kartun yang berkaitan dengan masalah pilkada. Ide ia dapatkan dari mengamati perkembangan lingkungan sekitar maupun dari membaca buku. Bermacam-macam bentuk kartunnya. Ada kritik tentang kerusakan jalan yang dibiarkan rusak cukup lama sehingga membuat warga enggan menyalurkan hak suaranya. Politik uang yang rawan memicu praktek korupsi, calon yang melupakan janji kampanye setelah terpilih, dan warga yang hanya dimanfaatkan untuk komoditas politik sesaat. Margono sengaja memilih media kartun karena menurutnya fleksibel dan mudah mengenai sasaran untuk menyampaikan pesan moral. Politik uang terus berkembang, intinya hanya membuat korupsi makin berkembang. Maka kami mengambil media ini, kartun, kami sebarkan lewat media sosial dari Facebook sampai BBM. Intinya kita ingin Rembang itu ke depan lebih baik. Tanpa ada politik uang, Rembang lebih maju, lebih dinamis, dan lebih berkembang. Setelah rampung, hasil karya kartunnya dipajang di perpustakaan miliknya. Selain itu, karyanya juga disebar melalui media sosial. Ternyata respon publik cukup bagus. Kebanyakan mereka memberikan tanggapan positif. Pria berusia 44 tahun ini berencana memperbanyak pembuatan gambar kartun bertema pilkada, terutama saat mendekati jadwal pencoblosan. Margono ingin melawan ancaman praktek politik uang yang diperkirakan bakal marak. Menurutnya, semangat pilkada bersih harus tetap disuarakan agar menghasilkan pimpinan berkualitas. Dari Rembang, Jawa Tengah, Nugroho Chandro, Rajawali TV. Ya pemirsa, informasi dari kartunis politik tadi ternyata juga mengakhiri pertemuan kita dalam Indonesia Menentukan edisi hari ini. Dan perlu kami ingatkan bahwa Indonesia Menentukan akan terus menemani Anda setiap hari Senin hingga Jumat pada pukul 16 sore. Saya Ahmad Topan, terima kasih dan sampai jumpa.